Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak solih solihah kelas 3 di rumah? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita masih belajar merdeka dari rumah bersama Ustazah Luis. Ananda hebat kelas 3. Belajar merdeka dari rumah hari ini Ustazah ditemani oleh Nadia. Nadia, silakan masuk. Iya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Mbak Nadia yang belajar bersama Ustazah di dalam video. Lain waktu kita bisa bergiliran ya. Siap Ustazah, dengan senang hati. Ananda hebat kelas 3. Karena kita belajar masih di masa pandemi COVID-19, terus ingat protokol kesehatan ya. Ustazah yakin anak-anak hebat di rumah semua sudah mengamalkan protokol kesehatan. Yang jelas di rumah harus tetap ibadahnya ditingkatkan, tetap sayang orang tua, dan 3M dilakukan. Nadia gimana di rumah? Tetap protokol kesehatan? Tentu saja Ustazah. Nadia seperti teman-teman melakukan semuanya yang ada di video. Mulai protokol kesehatan, rajin ibadah, dan tetap sayang pada orang tua. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak hebat di rumah perlu mengerti aturan belajar di rumah. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Kemudian menggunakan buku tematik, belajar sesuai tujuan, tetap bekerja sama dengan orang tua atau saudara di rumah, dan apabila tidak tahu, bertanya yang baik. Nah, kalau kita sudah tahu aturan belajar di rumah, kita mulai ya proses pembelajaran hari ini. Kita masuk tema 1, subtema 2, PB1. Pembelajaran tematik hari ini terdiri atas 2 muatan, yaitu Bahasa Indonesia dan SPDP. Materi Bahasa Indonesia tentang ciri-ciri makhluk hidup, khusus pembahasan tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Sedangkan materi SPDP adalah dinamika gerak tari. Mbak Nadia, ayo sekarang teman-temannya dipimpin doa dulu. Siap Ustazah. Teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat kelas 3 solih solihah. Sebelum kita masuk pembelajaran, siapa yang masih ingat kita sebelumnya pernah belajar apa? Wah, hebat. Ternyata masih ingat semua ya. Ayo coba Mbak Nadia yang mewakili. Kita pernah belajar apa? Siap Ustazah. Sebelumnya kita pernah belajar perbedaan kucing kecil sama kucing yang sudah dewasa. Kucing kecil lebih ringan daripada kucing dewasa. Kemudian kucing dewasa sudah bisa mencari sendiri makanannya. Gimana Ustazah? Berikutnya tentang tahapan kupu-kupu. Bahwa kupu-kupu itu dari telur. Terus ya ulat. Terus apa ya yang diam diri itu? Oh ya, kepompong Ustazah. Terus kemudian jadi kupu-kupu. Wah, hebat sekali. Berarti semuanya masih ingat ya pembelajaran sebelumnya. Anak hebat kelas 3, tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, bisa menemukan informasi tentang ciri-ciri pertumbuhan, perkembangan manusia dari melihat video. Yang kedua,
Anak hebat mampu membuat daftar ciri-ciri pertumbuhan dirinya sendiri. Dari mana? Dari simak cerita orang tua. Yang ketiga, anak hebat nanti mampu memasangkan gambar dan keterangan gerak tari yang tepat. Yang terakhir, anak hebat mampu mempraktekannya. Gimana? Siap belajar ya hari ini? Untuk penilaian belajar hari ini terdiri atas penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Semuanya sesuai dengan tujuan. Berikutnya ditambah penilaian sikap dari karakter. Karakter apa belajar hari ini? Yaitu semangat belajarnya atau etos belajarnya dan karakter kreatif. Semakin semangat Ustazah setelah tahu tujuan belajarnya dan apa saja yang dinilai. Semangat belajarku membara Ustazah untuk belajar. Alhamdulillah kalau sudah bersemangat untuk belajar. Ayo kita mulai pembelajaran dengan melihat videonya Miss Imas. Selamat menikmati dan selamat belajar. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Miss Imas dalam video Kumis Kupas Materi bersama Miss. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pembahasan pertama yaitu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah teman-teman, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia yaitu pada saat kita bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Contoh perkembangan yang ketiga yaitu pada saat masih kecil biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu, bukan? Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari fase bayi pada rentang usia 0 sampai 2 tahun, lalu masuk ke fase kanak-kanak yaitu di rentang usia 2 sampai 5 tahun, lalu masuk ke fase anak-anak yaitu pada rentang usia 6 sampai 10 tahun. Lalu fase selanjutnya yaitu fase remaja yaitu untuk perempuan rentang usianya antara 11 sampai 18 tahun, untuk laki-laki rentang usianya 11 sampai 20 tahun. Setelah itu masuk ke fase dewasa. Fase dewasa itu berada pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. Dan terakhir adalah fase lansia, lanjut usia atau manula, itu adalah pada usia 50 tahun ke atas. Bagaimana anak-anak hebat kelas 3?
Videonya luar biasa bagus ya. Ustazah yakin dalam tayangan video tadi banyak informasi yang bisa digunakan untuk bahan belajar anak-anak di rumah. Sekarang kita cek coba pada Mbak Nadia. Mbak Nadia sudah menemukan informasi apa dari video tadi? Banyak Ustazah. Satu aja ya Ustazah ya. Yaitu bahwa pertumbuhan itu adalah bertambahnya tinggi dan bertambahnya berat badan kita. Betul ya Ustazah ya? Wah, pinter sekali Mbak Nadia. Pasti anak-anak kelas 3 di rumah juga sama pinternya dengan Mbak Nadia. Satu lagi Mbak Nadia. Usia Mbak Nadia sekarang berarti kalau menurut video tadi, Mbak Nadia perkembangannya pada tahapan apa? Tahapan itu sama dengan fase. Berarti usia Nadia sekarang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Ustazah. Wah, Nadia hebat. Berarti melihat video dengan baik. Pasti teman-teman di rumah juga lebih hebat. Sama hebatnya dengan Nadia ya. Ini adalah LKPD untuk anak-anak hebat di rumah. Nanti akan Ustazah share lewat WA group. Anak-anak hebat di rumah, hasil temuan informasi dari video tadi nanti dituliskan pada kolom yang sudah ditunjuk oleh Ustazah di video. Cukup 3 saja ya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat daftar fase pertumbuhan dan perkembangan diri sendiri ya, dari hasil cerita orang tua. Karena tadi sudah diinfo sama Nadia bahwa usia kelas 3 berada pada fase anak-anak. Jadi yang dikerjakan cukup 3 fase ya. Berdasarkan fase pertumbuhan dan perkembangan, peserta didik kelas 3 berada pada fase anak-anak. Berarti untuk perkembangannya pasti sudah banyak sekali. Kita cek pada Mbak Nadia ya. Mbak Nadia, hasil simak cerita bersama orang tua, perkembangan apa saja yang Mbak Nadia miliki sekarang? Alhamdulillah banyak sekali Ustazah. Yang pertama, aku sudah bisa jalan kemana-mana. Yang kedua, aku bisa makan sendiri sehingga tidak minta disuapin lagi sama orang tua. Yang ketiga, aku bisa menari loh Ustazah. Wah, luar biasa sekali ya. Usia anak-anak perkembangannya ternyata sudah banyak. Pasti anak-anak hebat di rumah kelas 3 juga sama. Perkembangan di usia anak-anak sudah banyak sekali. Nanti mengerjakan LKPD-nya yang lengkap ya, ditulis semua perkembangannya, biar seru, biar beragam. Kalau ternyata fase anak-anak itu sudah bisa menari, pas sekali hari ini kita mau berlatih gerakan-gerakan tari yang nanti Ustazah Luis contohkan. Ingat, disimak baik-baik videonya, karena nanti anak-anak mempraktekannya. Gerakan 1, mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri dengan kuat. Gerakan kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan dan bersamaan sambil menggerakkan jari-jari tangannya menirukan air terjun. Dan ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat, rentangan tangan dan gerakkan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat lalu membalikkan kedua telapak tangan. Gerakan keenam, bertepuk tangan bervariasi.
Contoh video dinamika gerak tari sudah kita lihat bersama. Video tersebut digunakan untuk bahan menyelesaikan LKPD 2, seperti yang ditunjuk Ustazah. LKPD 2 terdiri atas 2 kegiatan. Kegiatan 1 memasangkan gambar dengan keterangan. Kegiatan 2, anak-anak hebat di rumah mempraktekkan gerak tari tersebut. Cara mengerjakan LKPD 1, LKPD 2 dibaca dengan baik dan teliti ya. Sekarang bagaimana dengan pengumpulan tugasnya? Semua LKPD di-print, kemudian dikerjakan, difoto, hasilnya dikirim lewat WA ke Ustazah. Khusus kegiatan mempraktekkan gerak tari di video, baru dikirim. Loh Ustazah, bagaimana dengan yang tidak punya printer seperti aku? Terima kasih Nadia, Ustazah diingatkan. Di dalam LKPD ada info solusi. Dibaca ya. Tenang saja, selalu ada cara yang termudah untuk Ananda hebat yang lagi belajar di rumah. Alhamdulillah, rangkaian belajar hari ini telah selesai. Untuk kegiatan kesimpulan dan refleksi, bagi Ananda yang lagi belajar di rumah, bisa kita lakukan dengan mode atau piranti belajar daring yang lain ya. Untuk yang di video, kita dengarkan kesimpulan dari Nadia ya. Menurut Mbak Nadia, apa kesimpulan belajar hari ini? Siap Ustazah. Kesimpulan belajar hari ini menurut Nadia bahwa manusia itu bisa tumbuh, tambah tinggi dan tambah berat, dan bisa berkembang menjadi tambah pinter, juga bisa menari Ustazah. Hebat sekali Mbak Nadia. Bagaimana Mbak Nadia senang belajar hari ini? Senang sekali Ustazah, bisa lihat video. Alhamdulillah kalau begitu. Untuk belajar selanjutnya, 1 pekan ini kita masih belajar di subtema 2. Terus belajar yang rajin ya semuanya. Nah, sekarang berarti Mbak Nadia memimpin doa untuk mengakhiri belajar. Ayo teman-teman kelas 3, belajar hari ini selesai. Kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk orang tua luar biasa yang telah bekerja sama mendampingi Ananda belajar dari rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu solih-solihah untuk anak-anak hebat kelas 3.